Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini Galatia pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31 yang akan menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama-sama di tengah-tengah perjalanan hidup kita ke depan. Dan dari bacaan firman Tuhan ini, kita semua akan ada dan memahami bagian firman Tuhan ini dengan sebuah catatan tema: anak perhambaan dan anak perjanjian. Tentu setiap orang akan merasa bangga, merasa penuh dengan sukacita, merasa bahwa dia ada dalam suatu situasi yang penuh dengan kebahagiaan ketika dia benar-benar ditentukan dan diperkenankan oleh Allah. Apalagi ketika dia ada dan dia merasakan bahwa ketika ia ada dan menjalani proses kehidupan dari hari ke hari, ternyata dia dinobatkan sebagai seorang ahli waris di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Di dalam keluarga misalnya, ketika dia ditentukan sebagai seorang ahli waris, tentu membawa orang itu suatu kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa, karena dia dipandang sebagai orang yang penting untuk memperoleh apa yang harus diperolehnya. Itulah sebabnya tidak heran Bapak Ibu kalau di tengah-tengah kehidupan kita ketika berbicara tentang ahli waris, apalagi dalam keluarga ada beberapa orang saudara di dalam keluarga itu, tentu akan membuat suatu perbincangan yang cukup alot tentang bagaimana kita akan membagi harta warisan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kakak mau lebih, adik mau yang lebih, yang lain mau begini, yang lain mau begini, dan akhir-akhirnya kita masing-masing tunjuk jago di tengah-tengah pergumulan yang ada. Di tengah-tengah situasi itu Bapak Ibu, ternyata orang-orang di Galatia mengalami suatu pergumulan hidup yang berat dalam keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Ketika mereka ada dan diperhadapkan dengan pergumulan iman, mau ikut Taurat atau mau percaya kepada Kristus. Sehingga dari bacaan ini, kalau kita baca di ayatnya yang ke-21, Paulus menentang orang-orang yang hadir dan memberikan sebuah pemahaman yang membuat menjadi kabur pengharapan dan keyakinan orang-orang Galatia tentang Kristus itu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Artinya bahwa bagi Paulus, ketika kita ada dan mengikuti hukum Taurat, berarti kita harus menunjukkan ketaatan kepada hukum Taurat itu dan mengikuti segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan kalau kita tidak ikut, berarti kita tidak berkenan. Hidup kita belum sempurna karena kita mengabaikan sebagian dari hukum Taurat itu. Dan itu pun yang menjadi sesuatu hal yang membuat Paulus harus mengajarkan orang-orang di Galatia untuk mereka memahami tentang sebuah tanggung jawab yang harus mereka hadapi di tengah-tengah pergumulan hidup, supaya mereka memiliki kekuatan dan keyakinan iman yang utuh kepada Kristus yang telah memberikan mereka kehidupan yang kekal itu. Sehingga untuk memberikan sebuah pemahaman dan keteguhan iman bagi orang-orang di Galatia, Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai bagian contoh untuk menguatkan orang-orang di Galatia. Saya percaya kita semua punya pemahaman atau mengenal tentang kisah tentang Abraham, seorang yang begitu saleh, seorang yang memiliki iman yang luar biasa, dipanggil oleh Allah keluar meninggalkan orang tua, sanak saudara, segala kekayaan yang ada padanya, hanya sebuah janji yang Tuhan berikan bagi dia. Kau keluar, kau pergi, nanti saya kasih kau tempat yang penuh dengan air susu dan madu. Nanti saya kasih kau keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut.
dengan bermodalkan janji, Abraham melakukan semua itu. Yang jadi persoalan, janji, tapi sekarang kami sutua, Sarah juga sutua, sutra mungkin lagi baru masa kita punya anak bisa banyak kah? Tidak mungkin. Sehingga dari kisah itu Sarah bilang, biar sudah aku ambil Hagar, nanti dia kasih anak untuk kita punya anak ke depan. Tetapi kehadiran Ismail, Tuhan juga menghadirkan Ishak di tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah. Itulah sebabnya dalam bacaan ini Paulus membedakan Hagar sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak-anak perhambaan, dan Ishak yang dilahirkan oleh Sarah sebagai anak-anak karena janji. Sehingga ketika kita memahami ini, apa yang ditentukan dan berkenan kepada Allah dari kedua orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk ia berkati dan mewarisi apa yang harus diwarisi sesuai janjinya. Itulah sebabnya kalau kita baca pada ayatnya yang ke-30, dia bilang, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Dan itulah kehebatan Allah yang ia lakukan kepada Abraham di tengah-tengah pergumulan hidup sesuai janji yang diberikan Allah kepadanya. Dan itu juga dipakai oleh Paulus untuk meyakinkan orang-orang di Galatia bahwa Allah punya kehendak bebas untuk melakukan apa yang harus ia kerjakan di tengah-tengah pergumulan hidup bagi setiap orang. Allah punya hak untuk menentukan siapa yang harus ia pilih menjadi bagian yang harus dia gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah banyak orang. Sebab bagi Paulus, dia bilang, anak yang dilahirkan oleh Hagar adalah anak yang dilahirkan karena kedagingan, tetapi anak yang dilahirkan oleh Sarah adalah anak yang dilahirkan karena janji. Dan itulah bagian awal dari sebuah kisah karya keselamatan Allah yang harus Allah tunjukkan di tengah-tengah kehidupan setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan ini mengajarkan bahwa ketika kita ada menjadi anak-anak perjanjian Allah, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri menjadi anak-anak perhambaan. Dengan jelas Paulus bilang begini, anak yang dilahirkan dari perempuan yang karena daging itu terus akan menjadi anak yang berusaha untuk menganiaya dan berusaha untuk membuat atau mencelakai atau memperhitungkan dengan segala tipu daya dan muslihatnya untuk membuat anak-anak yang dilahirkan menurut roh. Benar juga, Israel dan Palestina tidak pernah akhir sampai saat ini. Kita ada dengan segala sesuatu yang kita nikmati di tengah-tengah hidup kita, dengan orang yang ada di seberang, di tengah-tengah kita juga seperti udang di balik batu. Ada maunya baik-baik, kalau terada maunya itu aneh-aneh dan luar biasa. Dan itulah yang sudah difirmankan dalam firman Tuhan dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti anak-anak Ishak, seperti Ishak anak-anak perjanjian Allah, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya dan diperkenankan menurut roh. Itulah yang terjadi tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya dikatakan ketika kita dipilih, dipakai oleh Allah sebagai anak-anak karena perjanjian itu, berarti kita memiliki hak waris di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Kita memiliki hak untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu harus menjadi sebuah hal yang harus dipertahankan di tengah-tengah hidup ini.
Karena ahli waris berarti kita harus pertahankan dan kita harus kembangkan apa yang ada padanya. Kalau kita tidak pertahankan berarti dia habis, dia lenyap, dan pada akhirnya ada kekecewaan dan kehancuran yang kita nikmati. Kristus telah memberikan suatu jaminan keselamatan bagi setiap orang ketika dia ada dan menikmati hidup ini. Jaminan keselamatan itu harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya, supaya jaminan keselamatan itu terus ada, kekal dan selama-lamanya. Jangan sampai jaminan itu akan menjadi hilang. Sebab dalam firman-Nya dia bilang begini, bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, tetapi oleh karena tegar tengkuknya maka bangsa-bangsa lain akan diselamatkan. Dan bisa saja umat Israel menjadi bangsa yang tidak diselamatkan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan ini karena Kristus, mari kita pertahankan kehidupan kita sebagai ahli waris itu. Sebab Yesus selalu menantang kita, siapapun kita, ketika kita ada, kita harus melakukan yang terbaik. Aku berkata kepadamu, jika kamu melayani seorang anak kecil ini, kamu memiliki kerajaan sorga. Kita harus jujur, anak kecil mau bicara juga kadang-kadang kita bilang, siapa kok kah? Anak kecil lagi mau bicara, dapat toki, dapat saya. Mungkin anak kecil itu bikin barang yang baik, tapi karena gengsi kita menjauhi. Padahal Yesus menantang, siapa melayani anak kecil ini, dia memiliki kerajaan sorga. Barang yang kecil-kecil saja kita sudah sulit karena gengsi dan lain sebagainya, sulit untuk kita lakukan, apalagi yang besar-besar. Tapi biasanya Bapak Ibu, kita selalu buat yang besar-besar supaya kita dipuji dan dimuliakan atau diagung-agungkan. Padahal Tuhan bilang, belajarlah dari hal-hal kecil dengan taat dan setia, supaya pada akhirnya juga Tuhan akan kasih yang besar-besar untuk kita melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Pertahankan dan terus menjadi anak-anak perjanjian yang merdeka, yang telah menerima anugerah dan kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup ini, dengan melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Paulus dia bilang begini, hendaklah kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kehidupan hari esok lebih baik dari hari ini. Paulus juga bilang begini, hendaklah kita ada dalam sebuah proses perubahan hidup yang luar biasa, seperti ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ulat yang terlaku berubah menjadi kepompong yang terlaku, tapi akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang luar biasa. Itu berarti bahwa kehidupan kita terus menjadi yang terbaik bagi Allah. Dan ketika menjadi yang terbaik bagi Allah, Allah juga pasti hitung kita. Yesaya ketika dia bekerja untuk Tuhan, dia merasa bahwa macam sia-sia pekerjaannya karena orang Israel yang begitu keras kepala. Lalu dia bilang, aku telah bersusah-susah untuk melakukan semua ini, namun ternyata hakku dijamin oleh Tuhan. Kita punya hak keselamatan menjadi bagian milik kita. Apakah kita mau kecewa karena hak itu harus pergi? Kita harus kecewa karena hak itu pada akhirnya bukan menjadi bagian daripada kita. Harus kita berusaha untuk bagaimana mempertahankan hak kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, supaya ketika kita ada, kita terus menjadi yang terbaik. Kita tidak menjadi anak-anak perhambaan lagi karena dosa itu, tetapi kita menjadi anak-anak yang merdeka karena kasih karunia Kristus. Itulah sebabnya kita harus terus mempertahankan kasih karunia itu di tengah-tengah hidup kita. Jangan nanti pergi baru menyesal pun tak guna. Tapi hendaklah kita mempertahankan, supaya ketika pertahankan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, dengan segala sesuatu yang akan kita nikmati.
Tuhan memberkati kita. Semoga firman ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita selalu. Tengah-tengah hidup ini kita tidak lagi menjadi anak-anak perhambaan, tetapi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang telah diperbaharui oleh Kristus, karena kita terus menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.